Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Elizabeth. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai bagaimana kita membuat flowchart untuk sistem retur penjualan kredit. Jadi di sini ini nanti kita akan membuat flowchartnya di Visio itu kayak gimana sih gitu. Nah, jadi ini kan sistem retur penjualan kredit, namun ada satu atau beberapa hal yang membuat pembeli itu akhirnya mengembalikan barang yang telah dibeli begitu. Nah, di sini bisa kita lihat barang yang diterima pelanggan dalam pengiriman. Jadi, si pelanggan ketika mengalami hal itu, si pelanggan akan mengirimkan pemberitahuan retur berupa memo debit. Jadi, untuk di flowchart-nya, yang pertama kita akan memulai dari pelanggan. Ada simbolnya ya teman-teman untuk simbol start dan end. Jadi untuk simbol mulai dan selesai itu sudah ada ketentuannya. Seperti yang bisa kita lihat, mulainya dari pelanggan. Kemudian tadi kan katanya pelanggan ini memakai simbol untuk proses. Nah, ini dia membuat memo debit, dan setelah ada proses, itu pasti ada outputnya. Jadi dalam hal ini, outputnya adalah memo debitnya. Karena kan ketika si pelanggan ini mengirimkan memo debit, nggak mungkin dia hanya mengirimkan memo debitnya aja kan. Pasti dia juga mengirimkan barang yang rusak tadinya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian yang pertama, bagian penjualan setelah menerima pemberitahuan retur dari pelanggan membuat ke petugas penerimaan barang. Cuman dari yang kedua juga bisa kita lihat petugas penerimaan barang menerima pengembalian barang dari pelanggan. Itu sebagai tanda bahwa si pelanggan ini nih nggak cuma ngasih memo debit juga, melainkan mengasih juga barang yang rusak. Dari awal berurusan dengan pelanggan kan bagian penjualan. Jadi sebelum barang itu sampai ke petugas penerimaan barang, barang itu akan terlebih dahulu diterima, aku pakai on page, simbol on page reference, yang menghubungkan antara pelanggan dengan bagian penjualan. Jadi barang dan memo debit, barang rusak dan memo debit yang jualan. Nah, dia membuat memo kredit rangkap 2. Nah, makanya di sini ada penjualan itu akan membuat memo kredit. Memo kreditnya di sini ya teman-teman, rangkap 2, lalu dia juga memberikan barang. Nah, selanjutnya barang rusak atau cacat beserta dengan memo kredit yang 2 rangkap tadi, itu diserahkan ke petugas penerimaan barang. Lalu dia akan membandingkan dengan catatan di memo kredit. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa si petugas penerimaan barang ini nggak cuma nerima barang aja, tetapi jualan, karena dia akan membandingkan antara barang yang diterima tuh sesuai nggak sih dengan memo kredit yang dibuat oleh bagian penjualan tadi gitu. Kemudian setelah itu dia akan membuat laporan penerimaan barang atau barang beserta LPB lembar 2 itu dikirimkan ke gudang. Sementara 2 LPB lembar 1 itu dikirimkan ke bagian piutang. Jadi LPB-nya kan ada 2 nih. Lembar 2-nya dikirim ke gudang, lembar 1-nya dikirim ke bagian piutang. Mari kita lihat flowchart-nya. Nah, ini ya, bagian penjualan membuat debit dikirim ke bagian penerimaan barang. Lalu setelah itu kan si bagian penerimaan barang ini nih mencocokkan, cocok kredit yang dibuat si penjualan gitu kan. Kalau cocok, dia akan membuat laporan penerimaan barang yang ada di gambaran kasus tadi. LPB lembar 2 ini ya, ada nomor 2 di sini. LPB lembar 2 beserta barangnya itu akan dikirim ke sini. Ini ada angkanya sama-sama 3. Nah, itu berarti berhubungan. Dikirim beserta memo kredit 2 rangkap tadi, itu dikirim ke nomor 4. Mari kita lihat nomor 4-nya ada di mana? Nah, ada di bagian piutang. Itu akan menerima barang dan mencatat masuknya barang berdasarkan LPB lembar 2. Yang ini barang rusak atau cacat. Nah, kan dia membuat catatannya itu besarnya itu hanya dari LPB. Kalau barangnya itu kan hanya diterima aja begitu. Kemudian dia membuat catatan barang masuk dan outputnya adalah catatan barang masuk. Lalu itu akan diarsipkan catatan pengurangan piutang berdasarkan memo kredit dan LPB. Karena tadi kan ada LPB yang dikirimkan ke bagian piutang. Selain itu juga bagian piutang ini menerima memo kredit kan yang 2 lembar tadi. Kemudian LPB lembar 1 beserta memo kredit lembar 2 itu akan dikirimkan ke akuntansi persediaan. Dan memo kredit lembar 1 itu dikirimkan ke pelanggan. Nah, jadi tadi kan memo kreditnya ada, tapi hanya lembar 2 aja, lembar 1-nya dikirim ke pelanggan. Yuk kita lihat. Nih, dia menerima LPB lembar 1 ya, bagian piutang, dia mencatat pengurangan piutang, dan outputnya itu dokumen piutang diperbarui. Karena kan tadinya mungkin piutangnya belum dikurangi, sekarang udah dikurangi gitu. Jadi ada output dokumen piutang diperbarui, lalu LPB lembar 1 dan memo kredit lembar 2
itu dikirimkan ke nomor 5. Nomor 5 itu hubungannya ke sini nih ya. Kirim ke inventory accounting atau akuntansi persediaan nih di sebelah sini. Memo kredit lembar 1 tadi kan dikirim ke pelanggan nomor 6. Nah, nomor 6-nya itu di sini. Jadi ketika menghubungkan menggunakan nomor atau menggunakan on page, pastikan bahwa nomor. Lalu untuk di bagian inventory accounting, mana akuntansi persediaan, berdasarkan LPB lembar 1 dan memo kredit lembar 2, dia mencatat di kartu persediaan dan mengirimkan kedua dokumen tersebut ke bagian akuntansi. Jadi kedua dokumen tersebut, itu kan ada kata tersebut, itu yang dia maksud adalah LPB lembar 1 dan memo kredit lembar 2. Jadi ketika urusan si akuntansi persediaan udah selesai dengan dua dokumen itu, dan akuntansi. Ini ya dia. LPB dan memo kreditnya dikirimkan menggunakan, aku jelasin menggunakan on page nomor 7, lalu akuntansi yang umumnya gitu. Kalau yang akuntansi persediaan itu kan beda ya dengan yang umum. Kalau akuntansi persediaan itu khusus persediaan aja gitu. Lalu setelah menerima kedua dokumen tersebut, si akuntansi umum tadi karena itu sudah tugasnya mereka mencatat jurnal gitu kan. Lalu setelah LPB dan memo kredit tadi, bagian akuntansi ini mencatat jurnal perubahan piutang dan mengarsipkan kedua dokumen yang bersangkutan. Jadi si LPB lembar 1 arsip. Lalu setelah jurnal perubahan piutang diperbarui, maka prosesnya selesai. Yang lebih adalah gambaran flowchart, gambaran kalau misalkan retur penjualan atau retur yang dikembalikan oleh pelanggan itu kita gambarkan dalam bentuk flowchart. Kalau selama ini kan kita cuman pelajari bagian jurnalnya aja gitu ya. Kalau dalam akuntansi, kalau jurnal gimana sih kalau ada retur penjualan begitu. Nah, sekarang ini versi flowchartnya begitu teman-teman. Semoga membantu. Bye-bye.